luar biasa ya. Dan saya ikuti dulu waktu masih TVRI saja yang ada. Iya. Hawaiian. Hawaiian. Ya. Mami kan juga nyanyi kan? Mami, Mbak Reni, Papi. Oh, tiga-tiga ya? Tiga-tiga. Aku enggak. Aku bagian dengerin aja. Soalnya dia bagian produser. Yang berapa orang? Yang berapa orang bersaudara? Kami bertiga. Satu lagi siapa? Saya nggak kenal loh. Kalau Reni, adik, iya, adik. Ya? Reni, saya, lalu adik perempuan. Oh, jauh di bawah enggak? Ya, sekarang tinggal sama ibu. Bukan, jauh di bawah Didit umurnya. Iya. Oh, kita nggak kenal lagi lah. Iya. Tahu kami semua tiga-tiga udah nggak ada. Mbak Reni nggak ada. Suaminya udah saya nggak ingat ada. hal itu. Kalau menggambar, kita kan pakai pensil. Kertas gambar itu lebih banyak warna putihnya daripada pakai pensil. Tapi kamu punya gambar sudah penuh itu semua dengan warna. Wah, ingat saya. Oh, dia multicolor ya? Ya. Kita paling dibikin bayangan aja gitu. Dit, begini, mungkin Didit termasuk yang jarang tampil. Mungkin banyak kawan-kawan yang tidak tahu atau orang tidak tahu bahwa Didit ini adalah putra dari Om Hugeng Kapolri dulu. Nah, nama besar dari Om Hugeng ini kan luar biasa. Dan sampai sekarang, ya, itu katanya hanya ada 2 polisi jujur katanya kan. Satu Hugeng, polisi tidur. Nah, Dit, mengemban nama besar orang tua, Om Hugeng itu, ada beban nggak? Apa yang dirasa? Jadi gini, Ri. Dibilang ada beban, nggak ada beban. Karena, ya, knowing beliau dari awal itu sudah menerapkan kepada kita anak-anak. Ya. Kayak misalnya gini aja deh. Ibu sebagai istri Kapolri, itu kan otomatis menjadi ketua Bayangkari. Bayangkari, ya, betul. Nah, betul. Tapi Papi bilang, Mer, ingat, komandannya polisi adalah saya. Jadi kamu bukan komandan, ibu itu polisi. Jadi Mami satu-satunya ibu Kapolri yang tidak pernah menjabat menjadi ketua Bayangkari. Sebegitunya, gitu ya. Jadi buat kami biasa-biasa aja. Biasa aja. Ya. Cuman memang kita harus menjaga nama beliau lah ya. Ya, itu yang berat. Itu harus. Ya, yang sekarang tugasku walaupun masih ada tapi aku udah transfer ke anakku. Jaga nama ayahmu. Ya, betul. Jaga nama kakek. Iya. Gitu. Ya. Memang berat. Dan kita nggak pernah juga menerima fasilitas atau boleh memakai fasilitas. Apa yang nggak enak dulu tugasnya, Ri, atau jabatannya, Ri? Ya, sebelum Kapolri dia Menteri Iuran Negara. Kalau sekarang Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, ya kan? Sesudah itu dia, Bung Karno tetap pakai dia menjadi Mensekap, Menteri Sekretariat Kabinet. Ya. Terus sebelumnya Dirjen Imigrasi. Oh iya, imigrasi saya masih. Iya, kita dari Medan pindah ke sini kan nggak ada, tapi nggak ada kerjaan. Kan dituduh PSI dulu, Papa. Oh iya. Akhirnya Pak Nas panggil, waktu itu kan masih pemulangan rekan-rekan yang dari Tiongkok itu kan. Iya. Gitu. Nah, Bapak ditunjuk sama Pak Nas untuk menjadi Dirjen Imigrasi. Ya kan? Jadi kita memang tidak pernah dibiasakan atau tidak boleh mempergunakan fasilitas-fasilitas. Jadi buat kita, dia ada jabatan atau dia tidak ada jabatan. Tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Lu tahu, Ri, begitu Papi selesai jadi Kapolri, kita dikumpul. Kita dikumpul, ada nenekku masih ada waktu itu dari Bapak. Ada nenek, ada ibu, Mbak Reni, saya, yang masih kecil. Dia buka baju seragamnya. Dia minta maaf sama ibunya dulu. Ya, dia minta maaf. Ibunya cuma bilang, nggak apa-apa, Gang, selama kamu selesaikan tugasmu dengan kejujuran, kita masih bisa makan pakai ikan asin atau garam. Ya. Terus dia ke Mami. Ya.
Dia minta maaf sama Mami bahwa selama dia menjabat itu tidak pernah ada satu perlakuan khusus Untuk Mami. untuk Mami. Jadi tidak ada kenyamanan dan sebagainya. Ya, ke kita juga begitu, dia minta maaf dan terus dia bilang, oke, mulai besok kita harus berpikir mau tinggal di mana kita. Kita nggak punya rumah, kita nggak punya mobil, karena mobil semua dikembalikan ke dinas. Bingung, bayangin nggak loh? Itu sepindah dari Medan ya? Hah? Tidak, Kapolri. Kenapa? Oh, setelah tidak ada di Kapolri lagi? Kapolri ya, dia udah di Jakarta kan. Gua SMA kan waktu itu. Gitu. Mulai besok kita harus pikir di mana kita tinggal. Rumah ini bukan rumah kita. Tapi akhirnya kepolisian memberikan rumah yang Papa tinggali itu untuk menjadi milik Papi. Baru kita punya mobil. Baru kita punya rumah. Sesudah itu Pak Widodo Budi Darmo. Ya. Mantan Kapolri juga. Iya, betul. Nah, nggak berapa lama dia datang, sebulan kemudian dia datang dengan memberi Papi mobil Holden Kingswood. Australia. Nah, dia bilang sama Bapak, Pak Ugeng, ini mobil dari kita, Kapolda yang kita iuran untuk membelikan kendaraan untuk Bapak. Tapi nggak mau terima, Rik. Nggak mau ya? Nggak mau, ya. Pak Widodo bilang, Pak Ugeng, ini bukan dari uang dinas, tapi uang pribadi kami yang bisa kami sisihkan untuk membelikan mobil untuk Bapak, karena Bapak tidak punya mobil. Baru pertama kali gue lihat Papi nangis di situ. Ya. Mobil Holden itu, Pak ingat benar. Kalau melihat idealismenya, dia tidak mau terima. Tetapi dia juga tidak bisa menolak kebaikan orang. Apalagi itu anak buah yang dari uang pribadi. Kan orang tulus. Dan dia juga memikir kehidupan Mami dan kau anak-anak semua kan juga kan harus disejahterakan. We need the car kan, we need the transportation. Iya kan? Ya. Jadi begitulah dia ya. Jadi begitulah dia boro-boro motor, sepeda aja kita nggak pernah dibeli. Iya. Nggak pernah dibeli, Andre. Mungkin lu udah pernah dengar ceritanya kalau baca buku Papi yang motor Lambretta. Lambretta. Ya kan? Jadi satu hari gue pulang, teman-teman semua SMA naik Honda, naik Yamaha, segala macam kan. Satu hari gue pulang dari sekolah, lihat ada 2 Lambretta di rumah. Parkir di rumah. Wah, gue pikir udah biarin dah. Nggak naik Yamaha, Honda, nggak apa-apa, Lambretta biarin dah. Ya. Walaupun kayaknya ada ya. Iya, ya kan gatal pantat kita naik Lambretta tuh. Jadi saya tanya sama ajudan kan, ini dari mana? Rupanya agen tunggal itu memberikan jatah masing-masing pejabat mendapat 2 motor untuk keperluan rumah tangga, ya kan? Jadi ajudan bilang tunggu dulu Bapak, kita mau lapor Bapak dulu. Begitu Bapak pulang kantor, dia lihat itu motor 2, langsung dia panggil ajudan. Dari mana? Bla 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 bla. Terus dia bilang, tolong telepon agen tunggal itu. Kalau masih buka, ambil motor 2 ini. Bilang sama mereka terima kasih dan bilang kami tidak perlu motor ini. Asin lagi gue, Rik. Udah ngebayangin dalam berita ya. Oh iya. Ya begitu. Jadi mau bilang apa? We have to live with it. Ya. Tapi dengan berjalannya waktu, memang waktu zaman SMA kan kita banyaklah keinginan kita, Ri. Ya. Banyak lah. Ya kan? Iya. Teman kita punya ini, teman kita punya itu, kita nggak punya itu kan? Adalah itu rasa ada. Iya betul. Ya. Tapi ya udah mau diapain, nggak apa-apa. Cuma satu kata sesudah berjalannya waktu, ya. Cuma satu kata yang bisa gue ucapin. I'm proud of him. Yes, we are proud of him. Semua kita. That's it. Ya, betul. Dan dia itu sebetulnya berada di tengah-tengah yang sudah perubahan ya. Waktu zaman Pak Harto lah katakan ya. Kita masih pakai helm kan. Dan dia pakai helm itu waktu itu.
Iya. Ya. Di Itu kan papi yang tengah-tengah. sana. Itulah. Jadi dia berada di tengah-tengah sebetulnya simpang siur seperti sekarang ini atau lebih gitu sekarang ini. Ya. Dia masih tetap pakai tonggak tuh lurus ke depan. Nggak peduli kiri, nggak peduli kanan. Ya. Kalau dia sudah main band, kita lihat kayak lepaslah dunia ini dari dia. Dia Oh, iya. kembali kepada ininya, musik ya. Ya. Luar biasa lah, luar biasa. Jadi satu hari ada satu cerita nih, Rik. Ah, ya. Satu hari saya di sekolah, temanku bilang si Faisal, si Isya tahu deh kenal. Faisal itu tinggalnya di Bendungan Hilir. Ya. Jadi kalau mau ke SMA 4, dia mesti lewat HI. Baru ke Gambir kan. Jadi dia bilang sama gue, Dis, gue liat babe lu. Di mana saya bilang? Lagi ngatur lalu lintas. Di HI gitu. Ya kan? Oh gitu, ya udah. Udah, kita pulang sekolah, makan selalu bareng-bareng tuh. Papi, mami, ajudan semua sama satu meja. Jadi aku iseng-iseng kan bilang, Pap, ngapain sih ngatur-ngatur lalu lintas? Saya bilang gitu kan. Ini pangkat jenderal ya? Marahnya, dia pukul meja, pakai kata hot for dogs. Aduh. Kenapa? Malu kamu. Saya ngatur lalu lintas, malu. Dia bilang. Bagaimanapun juga, walaupun saya bintang 4, tapi itu adalah tugas polisi. Saya adalah polisi. Wah, merinding aku. Luar biasa, luar biasa. Ya. Itu. Kalimat itu loh, malu kamu ya? Nah itu luar biasa. Malu kau rasanya. Tolol kau. Kalau sekarang ada juga yang di pinggir jalan kan, tapi pencitraan. Iya. Aku nggak bisa duduk di dalam kemacetan, kanan kiri lihat aku ada duduk di situ, seorang polisi duduk di situ, nggak berbuat sesuatu. Itu tugas polisi. Aku yang turun. Luar biasa ya. Iya. Ya. Mbak Reni waktu itu di ITB nih, ya kan? Jadi papi bilang sama aku, Dit, kita tengok Mbak Reni yuk. Dah, oke, tapi kau nyetir ya, Dit. Nanti kalau kau capek gantian. Oh, ngeri kali kan? Jadi aku nyetir, beliau di sebelah, mami di belakang. Adikku nggak ikut yang kecil. Jalan lah, kita dulu belum ada tol, Teguh. Ya kan? Iya. Jadi lewat Jakarta Bogor itu jalan lama itu. Ya, betul. Itu biasanya kita tempuh sekitar 3,5 jam lah, ya. Kalau ke Bandung lah. Kalau sama papi, itu bisa 8-9 jam. Kenapa? Lo tahu kenapa? Setiap ada bus, ya, yang overload, penumpangnya berdiri, dia berhentiin, Rik. Ya ampun. Ya Allah. Dia berhentiin, ya. Dia bilang, Dit, dia nyalain loudspeaker dari mobilnya, karena di mobilnya ada loudspeaker, dia panggil, bus misalnya Keramat Jati, nomor sekian, harap menepi. Berhenti kan kita. Dia turun, Rik. Dia panggil keneknya sama supir. Berapa kapasitas bus ini katanya? Sekian, dia bilang. Oke, coba yang berdiri turun semuanya. Semua tinggal yang duduk. Adalah 10 orang, 15 orang, Rik. Iya, apalagi dulu ya, sulit masih. Langsung dia calling patroli jalan raya. Dia suruh bus itu jalan, tapi disuruh monitor sama polisi patroli jalan raya. Nggak boleh angkut penumpang lagi. Semua harus duduk. Ya kan? Nah, udah. 15 orang di bawah, kita tunggu lari. Setiap bus yang lewat ada yang kelihatan kosong. Dia stop busnya. Dia stop. Muat berapa? Masih ada tempat duduk berapa arah Bandung? Oh, ada 2, Pak. Oke. Ibu-ibu dulu. Kalau ada ibu dulu. Berangkat. Sampai habis, Rik. Baru di jalan lagi. 3 kali lipat waktunya. Makanya Mami, kalau kita berangkat ke Bandung itu, pasti udah bawa bekal ransum segala macam. Makan di tempat. Ada semua. Ada kopi, ada lemper, ada segala macam. Dan dia tidak mau berhenti makan di pinggir jalan. Bukannya dia alergi sama makanan pinggir. Karena ada pengalaman, pernah satu kali, Mami kan udah dioperasi empedunya, jadi kan perlu makannya itu reguler lah gitu ya. Mami pengen, Mas,
aku pengen makan nasi tim di Cipanas katanya. Hmm. Oke lah, berhenti kita. Hmm. Begitu makan, kelar, dia bilang sama aku, dia tanya sama kasir berapa. Jadi aku ke kasir, ya kan? Aku tanya berapa makan meja itu. Oh nggak usah Pak. Loh kenapa? Saya bilang, sudah dibayar sama, tadi ada bapak-bapak dan ibu keluarga yang duduk di sana. Sudah dibayar semuanya, beres Pak. Waduh, gue bilang dong sama papi kan, Pak nggak usah Pak. Kenapa? Dia bilang, tadi katanya udah dibayar sama orang yang di sana. Mana orangnya? Orangnya udah pergi, Ri. Ya kan? Marahnya sejak itu dia nggak mau berhenti di jalanan. Dia nggak mau ditraktir orang. Saya bilang, kenapa sih Pak? Saya bilang itu. Enggak. Nanti dia bisa bilang, oh saya sudah jamu Pak Ugeng makan segala macam. Nggak ada cerita. Luar biasa. Dan itu ya, itu kan kepribadian dia yang luar biasa itu kan tidak dibentuk satu hari. Berarti kan dari kakeknya juga, dari kakek kau lah ya. 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 Itu yang dari Banyumas itu, Pekalongan. Iya, dari Pekalongan. Yang Kakung. Yang Kakung kan jaksa. Ya. Jaksa tinggi. Dan begini, kau anak-anak dengan Reni dengan adik, ada semacam ini nggak? Ada semacam rasa tidak nyaman juga? Ri, waktu gua selesai SMA, ini ada lagi story nih, Tengku ya. Oke. Mudah-mudahan nggak bosan dengan. Listen to my call.